Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sahabat tani semuanya. Di sini kami sedikit ada bagaimana tutorial cara menggunakan pH tanah ya, pH meter untuk tanah. Jadi yang kita gunakan alat ini, Dewey ya kan, Dewey meter, duration, insert. Nah, jadi sebenarnya banyak alat pengukur pH ya. Nah, cuman kenapa kita gunakan yang ini? Nah, kenapa kita gunakan yang ini? Karena di sini ada 3 fungsi, ada 3 manfaat, kemudian harganya juga terjangkau ya. Jadi teman-teman bisa pakai ini. Kalau kami rekomendasikan selama ini kita pakai yang ini, alhamdulillah tanah kita bisa terjaga. Oke, selanjutnya kita bahas dulu mengenai ketiga poin ini tadi. Ada 3 manfaat. Pertama ada moist ya kan, terus kemudian ada like, kemudian ada pH. Nah, jadi di tombol ini kan ada 3 ya, ada 3. Sorry, di sini agak terang. Di sini pukul 3 ya. Nah, di sini ada pH, ada like, kemudian ada moist. Moist ini untuk kelembapan. Jadi kelembapan tanah kita ukur di sini. Kemudian ada like ini pencahayaan dari matahari. Kemudian di pH kita geser itu untuk menunjukkan tingkat keasaman tanah ya. Oke, kita pahami dulu bahwasanya pH itu apa sih gitu kan. Jadi kita di sini khusus ya, terutama kita untuk para teman-teman pemula, karena kita juga di sini pemula. Jadi nanti teman-teman yang lebih senior, mohon kalau kurang jelas mohon dideskripsikan ulang. Jadi karena kita masih proses belajar. Untuk pH, jadi pH ini kan ada asam ya, ada netral dan ada basa. Nah, di sini kita lihat di pH ini urutan yang tengah ya, yang nomor 1 sampai nomor 10. Nah, itu menunjukkan pH meter. Nah, untuk 1 sampai 3 yang sampai merah ini kan ada warna merahnya. Nah, ini menunjukkan tingkat keasaman tanah. Jadi pH 1, pH 2, pH 3, pH 4 juga termasuk. Kalau menurut kami itu masih di asam ya. Kemudian ada dari 4 sampai 7 yang warna hijau itu netral. Kemudian dari 8 sampai 10 itu tingkat ke basa. Jadi teman-teman, kalau untuk tanah yang bagus itu dia berada di pH yang warna hijau. Jadi angka 4 sampai 7 ini untuk tanah ya. Nah, jadi kalau dia terlalu asam itu kurang bagus juga. Kemudian kalau terlalu basah juga kurang bagus. Nanti lebih lanjutnya nanti kita di video selanjutnya untuk pembahasan itu. Oke, kita coba praktekkan cara penggunaannya. Di sini kita coba di like ya. Di like ini kita berfungsi enggak? Jadi kalau like ini kan di tengah ini kan ada sensor. Di sini sensor cahaya nih. Nah, kalau kita di sini kan pencahayaan nih termasuk sudah cukup sebenarnya ya. Karena kita pukul 3 di sini. Nah, sensor ini kalau ketika kita tutup dia turun karena dia tertutup sensornya, jadi gelap. Nah, kalau kita keluarkan ke sini, kita buka, otomatis dia naik. Nah, karena cahaya yang cukup. Oke. Kemudian sedikit paham ya teman-teman ya. Kemudian kita ke pH meter. Nah, pH meter ini kita lihat kemarin kita ada sedikit kendala, ada beberapa tanaman kita ini bunganya rontok. Jadi kita mau cek dulu dari pH tanahnya. Kita lihat kandungannya.
Oke teman-teman, pH-nya di sini menunjukkan masih berubah ya, berubah. Oke. Tinggi ya 7, tapi kalau menurut kami 7 itu netral sih, bagus. Kalau untuk terong, karena kita apalagi posisi sudah mulai berbuah, jadi kita kemarin kita aplikasikan, karena hujan juga, kita aplikasikan pupuk kocor menggunakan kalsium. Jadi kalau kita lihat buahnya kemarin terserang, harusnya biasanya yang kemarin itu kan kita dari ini kan itu bisa ada 4 ya, minimal tuh 2. Nah kebetulan di sini sudah mulai begitu. Nah, kemudian ini yang terakhir bunga ke atas, ini kan yang jadi cuma 1. Nah, jadi rata-rata 1. Kemudian ini ada yang rontok nggak jadi. Nah, yang ini. Nah, jadi kita beri kalsium yang akhirnya pH-nya agak tinggi. Karena kandungan kalsium itu pH tinggi teman-teman ya. Jadi kalau kita terlalu banyak kalsium pun dikontrol pH tanahnya. Untuk yang bagus ya sebenarnya kalau kita dilihat itu sebenarnya 6,5 kalau untuk menjaga mikroba tetap aktif. Oleh karenanya kita tadi juga ada ukuran kelembapan itu perlu. Jadi kalau tanah dia kering, itu mikroba fermentasi yang kita berikan ke tanah ini dia tidak berkembang maksimal, bahkan bisa mati si bakteri. Nah, yang akhirnya nanti ketika disiram kemudian siram panas, si mikroba bakteri yang baik, pengurai tanah tidak ada, akhirnya nanti jadinya jamur-jamur yang merusak tumbuhan sejenis fusarium, banyak lah ya. Oke teman-teman, saran kami kalau kita mau berbudidaya pahami dulu teorinya, jadi ilmunya kita pelajari sehingga kita tidak membuang-buang energi, waktu dan biaya. Kita di sini sudah 3 kali uji coba penanaman terong. Yang terakhir ini kita menanam terong jenis Yuvita. Jenis Yuvita ini dia varian dari panah merah ya. Panah merah termasuk ada lazeta kalau di sini. Cuman kalau kita timbang kemarin ada nanam lazeta itu buahnya masih belum bisa maksimal untuk ukuran yang lebih besar. Jadi kemenangannya kalau Yuvita dia size buah itu bisa